Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan November 2025. Sebelum Mari memulai, seperti biasa Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Pisces, langsung ini dia. Nah, ada energi dari The Magician reverse di situ. Berikut ada energi dari The Hangman reverse, Six of Pentacles reverse. Berikut ada energi dari Two of Cups, dan kemudian di sana ada energi dari Eight of Wands ya. Nah, kemudian di sini ada energi dari The Tower. Berikutnya ada energi dari King of Pentacles. Berikutnya di sini ada energi dari Five of Wands reverse, dan kemudian di sini ada energi dari Three of Wands reverse. Waduh. Tunggu dulu ya, Mari mau pastiin dulu. Nah, oke lah sudah. Ya. Pisces. Gimana ya? Memang kamu Mari akuin di sini tuh, sebenarnya kamu ini tuh kalau jadi pasangan mantap, jempol gitu ya. Kamu itu tuh nampaknya memang sudah siap lahir dan batin untuk membangun sebuah hubungan. Bahkan hubungan yang serius sekalipun itu tuh kamu sebenarnya sudah siap gitu. Atau setidaknya kamu mampu dan bisa gitu ya. Kamu ngegembleng dirimu, maka kamu akan mampu dan bisa gitu. Cuman seseorang yang kamu pilih ini tuh nampaknya masih belum mau ya untuk membuka hati kepada kamu. Maaf ya Pisces ya. Jadi dengan bagaimana hatinya dia yang sebenarnya ini tuh kalau Marla sudah diisi ya sama orang lain. Jadi ya tentu sajalah ketika kamu mendekati dia, dia malah menutup diri. Ketika kamu berusaha sebaik mungkin, dia masih mengacuhkan kamu, mengabaikan kamu. Bahkan bisa niatan baiknya kamu untuk bersama dengan dia, dia tolak dengan mentah-mentah ya. Jadi seperti keinginannya kamu itu tuh tidak dianggap berarti oleh si seseorang ini ya. Itu. Padahal kamu kelihatan Marla sih sudah tabah banget ini. Kamu sudah tabah banget ya untuk menggugah si dianya ya. Apalagi kalau kalian memang ternyata sudah terlanjur dalam sebuah ikatan. Pernikahan kah namanya gitu. Tapi bisa-bisa dalam pernikahan ini, entah ini dia baru saja nih jatuh cinta pada orang lain, atau memang dia sempat memaksakan diri untuk bersama dengan kamu. Walaupun ternyata cintanya itu tuh sebenarnya sudah terlanjur diberikannya kepada pria lain ataupun wanita lain. Dan tentu saja dengan hati yang tidak dia bawakan dalam relationship kalian, pasti akan membawa problem kan? Pasti akan membawa masalah gitu loh. Jadi tentu dia bisa bersikap dingin sama kamu, bersikap keras ke kamu gitu ya. Karena feeling itu loh, kan itu salah satu modal dalam sebuah hubungan kan gitu. Dan justru itu bahan bakarnya. Dan ketika bahan bakar itu tidak ada di dalam diri dia, makanya tidak heran gitu loh. Sebenarnya orang ini tuh bisa ya memang terpaksa. Kalau kalian ini ternyata sudah married ya, dia bisa awalnya memang sudah terpaksa dengan kamu gitu ya. Nah kalau dari awal kamu melihat enggak kok, ini kelihatannya kami mau sama mau. Namun jika kamu melihat sikapnya dia berubah di dalam ikatan pernikahan, di dalam ikatan pacaran dengan kamu, tiba-tibanya dia keras kepala sama kamu,
gitu ya, berusaha untuk menghindar, bawaannya itu tuh marah-marah aja sama kamu, gitu ya, nyepelein kamu, gitu, cari-cari perkara aja kerjaan dia. Itu artinya bahwa dia bertemu dengan orang yang membuat dia jatuh cinta ketika dia sudah berstatus sebagai pasangannya kamu di sini, gitu ya. Dan kalau Mari lihat untuk sementara waktu ini, sebenarnya dia lebih memilih orang lain itu daripada memilih dengan kamu. Ya begitulah setidaknya hingga sampai tanggal 7 bulan November ini ya. Jadi kehadirannya dia dengan tindakan-tindakan baiknya akan menjadi sebuah hal yang agaknya sulit untuk ditemukan ya. Sulit untuk kamu rasakan. Sulit untuk kamu lihat. Gitu. Kayak kalau dalam hubungan memang pasti sakit banget kamu ya. Kalian sudah terlanjur berumah tangga, sudah berpacaran sekian lama. Pasti bisa sakit banget hatinya kamu di sini. Namun kalau Mari lihat, rasa sakit hatinya kamu itu tuh bisa untuk kamu handle gitu loh. Kamu berhak marah-marah sama dia gitu ya. Nunjukin kalau kamu kecewa dengan tindakannya dia. Kamu merasa sakit hati dengan fakta bahwa hatinya dia tidak dia bawakan ketika dengan kamu. Kamu bisa aja di situ ekspresif gitu ya. Bahkan kalau misalnya mau memaki dia, ya, dia berselingkuh dalam pernikahan ini, kamu menganggap dia berbohong, tidak jujur sama kamu, gitu ya. Jadi kamu bisa, wah, mau gila pun kiranya nih ya misalnya, mau gila pun di situ tuh sikapnya kamu ke dia masih kayak tanda kutip dapat dimaklumi. Tapi apa yang kamu lakukan di sini? Mari lihat ya, alih-alih ya, alih-alih kamunya itu tuh menghajar dia tanda petik, malah kamu di sini kayak lebih nunjukin sikap tenangnya kamu ya. Kamu tenang di sana. Pikiran bisa kacau, hati bisa berantakan gitu. Tapi tidak akan nampak melalui tindakan. Setidaknya kamu bisa menahan diri gitu loh. Kamu bisa menahan diri hingga tanggal 7 bulan November ini. Nggak tahu lah setelah tanggal 7, nggak ngerti lah ya. Entah kamu kemudian, wah terserah lah ini semua hancurkan, yang gitu-gitu ya. Terserah lah gitu. Tapi sampai tanggal 7, kalau kamu marah, kamu bisa kayak pakai apa ya, jurus pelepasan energi marah dengan bernafas dalam dan menghembuskan dengan kencang-kencang misalnya. Atau kamu langsung ngucap nih, ya Tuhan tolong gitu ya, bisa gitu. Adalah caranya kamu merilis energi sedih, kecewa, marah gitu ya. Ada caranya kamu. Sehingga dari intonasi suaranya kamu pun kedengeran. Kamu bawaannya lembut. Tetap kamu menjaga intonasi. Bukan berteriak-teriak kamu. Kurang ajar kamu ya gitu ya. Enggak. Tapi kamu yang kayak, wah kenapa sih kamu nggak jujur misalnya. Yang kayak gitu ya. Atau kamu bisa aja berkompromi. Ajak dia berkompromi. Ya sudah. Kalau kamu ternyata terpaksa menikah dengan aku. Ini misalnya aja nih ya. Kamu terpaksa nikah sama aku, atau wah ternyata kamu tiba-tibanya jatuh cinta pada yang lain. Coba yuk, kita ini kan sudah bukan hubungan main-main. Aku maafin kamu karena kamu jatuh cinta pada yang lain. Tapi aku berharap kamu mau belajar untuk mencintai aku juga. Jangan rusak rumah tangga kita ini hanya gara-gara hatimu diisi oleh kehadiran pria lain itu atau wanita lain itu. Gitu, wih dewasa banget kamu Pisces. Kalau Mari nampak dewasa, luar biasa kamu di sini ya. Mungkin aja kalau Mari ya ketika menghadapi posisi seperti kamu, belum tentu juga sih Mari bisa setenang kamu. Gitu loh. Setidaknya ya kamu punya kemampuan untuk tidak memperumit keadaan.
tidak menambah masalah, tidak mempertajam perselisihan, tidak menambah energi negatif dalam hubungan kalian. Gitu. Kamu bisa dengan caranya entah kamu mengambil jarak untuk mendiamkan dia dulu. Tapi di situ mari tahu ya, kalaupun kamu silent treatment ke pasanganmu, itu bukan artinya kamu sedang menghukum dia dengan cara kamu mogok berinteraksi. Tetapi mungkin di situ tuh kamu lebih kayak cenderung, oh mau tenangin diri dulu gitu ya. Mau biarkan dirimu untuk bisa netralin emosi, pikiran negatif ya. Atau kamu kayak sedang memberikan jeda waktu untuk dia. Merimangi kembali, merenungkan kembali bagaimana dia ke dalam hubungan kalian ini berikutnya. Gitu. Kamu di sini tidak main kasar, tidak ada penghukuman, tidak ada sengaja ngerjain, tidak ada bentuk dari pembalasan ya, pembalasan suasana negatif yang kamu alami, tidak. Gitu. Tapi kamu bisa tenang. Kamu bawakan dirimu tenang. Karena kayak gimana pun kamu masih ingin berhasil ya. Relationship-nya kamu dengan dia. Kamu masih ingin mencoba. Gitu loh. Jadi ada kelapangan dada di sini. Mungkin orang yang kayak bilang, bodoh banget ini si Pisces ini. Sudahlah diselingkuhi. Sudahlah diperbuat tidak baik diperlakukan tidak baik oleh si pasangan. Tapi kok masih mau ya. Walaupun mungkin orang ngomong seperti itu, gosip-gosipin kamu. Mencela kamu demikian. Namun mari bisa tahu ya, bukan. Kamu bukan bodoh, kamu bukan lemah. Seolah-olah kamu itu tuh seperti orang yang takut jika hidup tanpa dia, bukan. Tapi memang ini adalah bentuk dari perjuangannya kamu. Dengan kesadaran kamu sedang berjuang. Gimana caranya? Biar kamu bisa tetap bersama dengan dia. Nah, seperti itu ya. Kamu tidak mau membuat kekacauan di sini, gitu loh ya, karena kamu masih cinta sama dia, kamu masih sayang sama dia, gitu. Semacam kayak masih ada rasa percaya dirinya kamu ya, bahwa kejadian di saat ini hanyalah sebuah tantangan saja, gitu loh, bukan sebuah hasil akhir. Oh, dia sudah jatuh cinta pada yang lain, wah dia tidak baik ke kamu, wah dia nggak sayang, wah dia jahatin kamu. Itu bukan hasil akhir gitu ya kamu lihatnya. Tapi ini adalah fase untuk memetik hal yang indah di depan sana. Fase untuk menyelamatkan hubungan ini. Fase untuk memperkuat kekokohan hubungan ini. Nah, kamu ngelihatnya dari sisi situ ya. Itu, makanya kamu juga bisa ini tenang. Jadi kayak apapun yang kamu pikirkan tentang apa yang terjadi di antara kalian saat ini, itu adalah pemikiran yang baik ya, pemikiran yang bagus. Setidaknya bagus untuk kamu. Coba kalau kamu bilang, pemikiran kamu, wah dia berselingkuh dari aku, kurang ajar. Ini orang hanya bikin aku kehilangan harga diri. Nah, itu kan kamu mengizinkan energi marah itu merusak dirinya kamu. Karena setiap orang marah ya, coba itu baca tulisan-tulisan saintis itu ya. Setiap kita marah setidaknya ada beberapa putus ya saraf-sarafnya kita. Gitu. Nah, tapi di sini tuh kamu kayak sedetik marah, sebelum kemarahan itu merusak dirimu, kamu sudah berusaha untuk tenang ya. Nah, di sana. Jadi balik lagi. Kamu punya rasa percaya diri. Kamu bisa melewati ini semua. Sehingga ya kamu masih mampu ya untuk berbuat tepat di relationship-nya kalian. Nah, seperti itu ya. Karena kamu memang tulus sih dengan orang ini. Udahlah, cintanya ada, tulusnya ingin bersama ya ada. Kalau mari lihat bisa aja sebenarnya dalam hubungan kalian, kamu orang yang paling banyak berkontribusi, gitu. Karena memang di sini tuh semacam ada ya
karakter atau kualitas dari dirinya kamu. Kalau kamu banyak kalau kamu dalam sebuah hubungan bukan hanya ingin berpikir mendapatkan benefit, banyakkan aku yang terima, yang enak-enaknya, yang manis-manisnya, yang asik-asiknya. Kalau si pasangannya aku embuhlah, terserah. Nah, kamu nggak punya pemikiran seperti itu, mari lihat ya. Kamu kayak yang ya feedback balik dari kamu atas positifnya dia pasti kamu lakukan, gitu ya. Ada kesadaran bahwa ya aku bertanggung jawab, gitu lah. Aku bertanggung jawab dalam sebuah hubungan. Jadi kamu banyak memberi di sini, gitu ya. Besar kontribusinya kamu di sini. Tapi ya walaupun demikian ya, apa yang sudah kamu berikan, apa yang sudah kamu lakukan, ternyata ya itu tuh masih belum membuat pasangannya kamu ini kuat ya. Kuat untuk berkomitmen dengan kamu. Atau mau membuka hati ke kamu. Ya. Atau mau menumbuhkan dan memperkuat perasaan cintanya dia ke kamu. Jadi semacam kayak triggerannya kamu itu tuh masih belum kena nih ke dianya. Masih belum kena. Gitu loh. Jadi arti dari dirimu masih belum besar artinya. Gitu ya. Masih belum besar di sana. Dan ya kalau mari lihat sebenarnya bisa aja ya menghadapi situasi seperti ini bukan baru 1-2 minggu belakangan ini kamu alami. Bukan 1-2 bulan belakangan ini. Ya. Kalau hubungan kalian sudah lama, jangan-jangan peristiwa kayak gini nih sudah terjadi ya setidaknya lebih dari 1 kali lah. Jadi ini tuh bukan kali pertama, ini adalah kali sekian. Kali kedua kah, kali ketiga kah? Tergantung dari durasi waktu kalian bersama ya di sana. Tentu terhitung dari sejak masa pacaran, bukan hanya semasa pernikahan saja. Jika kalian saat ini sudah berstatus suami istri. Gitu ya. Tapi kayak ada beberapa kali mari lihat kamu melepaskan maaf ya untuk dia. Gitu loh. Dan mungkin tantangannya kamu bukan hanya sebab dia bisa jatuh hati dengan yang lain ya. Boleh-boleh ya tantangan kamu juga dengan dia kayak ya tadi yang Mari sebut, dia keras kepala, dia egois sama kamu. Gitu ya. Dia bisa bukan ada kontribusinya. Jadi semacam kamu single fighter di dalam hubungan ini, terutama kalau ini hubungannya sudah rumah tangga ya. Jadi kayak dia membiarkan kamulah yang menghidupkan rumah tangga ini, yang menghidupkan hubungan ini. Gitu ya. Jadi entah dia malas kerja, dia bekerja tapi dia tidak berkontribusi dengan kebutuhan finansial, gitu ya. Dia sulit untuk diajak ngobrol, bertukar pikiran, bawaannya ngambek aja, gitu ya. Adalah ini beberapa tingkah-tingkahnya dia. Kalau Marlet, kamu bisa aja ini sebenarnya sudah cukup babak belur juga ini ya. Tapi hebatnya, walaupun kamu babak belur ke dia, dengan dia, tapi semacam kamu bisa menyembuhkan dirinya kamu sendiri. Itu ya. Mungkin kamu seperti ini kuat juga. Ditambah lagi ya dengan kayak misalnya kamu mempertimbangkan anak-anak ya. Gitu, atau mempertimbangkan nama baik keluarga besar, gitu ya. Jadi ada buster energinya kamu dari luar juga, jangan-jangan gitu ya. Atau mungkin kamu adalah orang yang cukup religius ya kan, karena ada beberapa agama ya, mari sebut aja lah Kristen gitu ya, Katolik, itu kan dilarang banget kan untuk bercerai. Jadi jangan-jangan kamu ya patuh tunduk pada peraturan Tuhan, agama gitu ya. Mungkin juga kamu bisa cukup tinggi nih pemahaman spiritual. Jadi kamu punya aja energi
energi untuk melanjutkan skenario hubungannya kamu dengan si dia, gitu. Jadi ya di sini untuk sementara kamunya mau dengan dia Pisces, tapi dianya masih belum menunjukkan kemauan yang sama. Seperti itu. Di saat ini bahkan dia kalau bisa tuh, kamu jauh-jauh kamu kasih dia bebas. Gitu loh. Kamu biarkan dia merdeka, dia mau ngapain, dia mau seperti apa, udah, kamu nggak usah campuri. Gitu ya. Bahkan untuk melihat kamu aja, walaupun kamu kayak nggak mau ganggu dia, nggak ngapa-ngapain. Tapi bahkan bisa, mau ngelihat kamu aja, bawaannya dia tuh males gitu loh. Jadi ini tuh kayak panas aja ya, hati seseorang ini tuh ke kamu, panas aja. Gitu, nggak seneng dia. Ketika kamu pun berbuat baik ke dia, bisa-bisa emosi terus dianya. Gitu ya. Misalnya lah contoh, kamu udah masak nih, yang kamu tahu menu yang kamu masakin ini itu adalah menu kesukaannya dia. Terus kamu ngomong sama dia, "Beb, aku udah selesai masak tuh, orak-arik tempe kesukaannya kamu, sama rendang, sama ini, sama itu." Itu kan satu hal yang luar biasa baik kan. Kamu udah mau bela-belain masak. Tapi bisa itu tuh responnya dia, aku nggak mau makan gitu ya. Keras gitu kan. Nggak mau makan, aku buang aja tuh tong sampah gitu. Atau dia bilang, iya aku makan. Tapi kamu lihat ya dia nggak nyentuh masakannya kamu. Gitu ya. Kamu nanya dia, "Bebek, kamu apa kabar?" Pertanyaan itu tuh bukan pertanyaan basa-basi. Tapi itu adalah memang pertanyaan kamu ingin tahu bagaimana kondisinya dia di sana. Bisa-bisa itu tuh dia meresponnya lama. Kemudian dia respon baik, titik. Habis. Gitu. Dingin dia responnya. Atau bisa dia tuh agaknya marah-marah. "Apa sih? Ngapain kamu chatting aku?" Gitu ya. Di sana. Jadi kayak semacam terampil dia ya, mari lihat. Semacam ini pasangannya kamu ini tuh terampil untuk ngamuk-ngamuk sama kamu, bikin kamu ndak nyaman, bikin kamu sedih, gitu ya, nyepelein kamu, macam udah terampil dia, mari lihat, seperti itu. Ya, kalau perkara sakitnya pasti ada kamu sakit kayak kata Mari tadi, tapi kamu atas cinta, atas sayang, atas tanggung jawab kepada dia, tunduk pada kesakralan komitmen ini yang rumah tangga. Maka kamu selalu di sini juga belajar untuk merilis ya, merilis dan menyembuhkan mental emosionalnya kamu. Gitu. Ya, tabah dulu lah ya. Tabahlah dulu. Seperti itu. Ya. Oke, baik Pisces. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, berikut ada Aries, hadir energi dari Scorpio, ada energi dari Leo, ada Virgo, kemudian ada Sagittarius, berikut Taurus, ada energi dari Cancer, dan energi dari Pisces hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.